Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lila Anggraini dalam Sustainability dan Kaidah Keilmuan. Kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai pencemaran domestik di Kali Garang dan Kali Gawe, Kota Semarang. Air merupakan bagian alam yang fungsinya vital bagi kehidupan. Salah satu sumber air bersih yang digunakan masyarakat berasal dari sungai. Sayangnya kebutuhan ini tidak diiringi pengelolaan sumber daya air yang sebanding. Pencemaran sungai merupakan salah satu masalah utama di Kota Semarang. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pencemaran sungai di Kota Semarang. Faktor utama adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia disertai sistem monitoring dan penegakan hukum yang lemah. Untuk itu kita ambil suatu permasalahan di dalam Kota Semarang. Yang pertama adalah mengenai persampahan, kemudian limbah, sumber, dampak, dan pengelolaan. Limbah rumah tangga atau domestik. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, real estate, rumah makan atau restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, atau air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Sumber daripada limbah domestik adalah organik dan anorganik. Sumber organik itu berasal dari tumbuhan dan mudah diuraikan, contohnya seperti sisa makanan, kertas, potongan kayu, dan lain-lain. Sedangkan sumber dari anorganik sendiri berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak mudah untuk diuraikan. Contohnya ada plastik, kaca, karet, baterai, dan lain-lain. Dari sampah-sampah rumah tangga akan menjadi suatu limbah domestik seperti yang dilihat di depan, bahwa itu ada penumpukan sampah rumah tangga. Jadi ada limbah cair rumah tangga atau domestik, ada air buangan, limbah dapur, cucian, toilet, dan sebagainya. Juga mungkin ada air limbah yang di situ terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Ya, seperti yang dilihat di depan. Dari limbah-limbah domestik tadi, khususnya untuk limbah cair, maka akan menyebabkan pencemaran sungai di Kota Semarang. Di sini saya ambil studi kasus mengambil sungai Kali Garang dan Kali Gawe, seperti yang dilihat di depan, bahwa di sebelah kiri adalah sungai Kali Gawe yang tercemar limbah domestik, dan di sebelah kanan adalah sungai Kali Garang. Kali Garang dan Kali Gawe merupakan dua sungai besar yang masing-masing berada di sebelah barat dan timur Kota Semarang. Air di kedua sungai digunakan penduduk untuk berbagai keperluan seperti irigasi, mandi, dan mencuci. Bahkan Kali Garang merupakan sumber air bagi PDAM Kota Semarang. Dan dari hasil pengamatan pun, kondisi saat ini terlihat bahwa penataan Kali Garang lebih rapi daripada Kali Gawe. Selain itu juga terlihat bahwa hilir Kali Gawe dan Kali Garang sama-sama tercemar limbah padat domestik, tetapi timbunan sampah di Kali Gawe lebih banyak daripada di Kali Garang. Nah, masalah ini perlu ditangani secara serius dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik, ditambah dengan kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Baku mutu air. Baku mutu air ini adalah suatu parameter yang digunakan untuk membandingkan keadaan air yang ada di Kali Garang dan Kali Gawe terhadap pencemaran akibat dari limbah domestik. Jadi baku mutu air menurut PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk baku mutu air limbah domestik menurut
Kepmen Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan. Jadi ini tabelnya untuk parameter, satuan, dan kadar maksimumnya. Ini pH-nya, kadar maksimumnya 6-9, kemudian BOD-nya 100 dengan satuan miligram per liter, TSS-nya kadar maksimumnya 100 miligram per liter, minyak dan lemak 10 miligram per liter. Nah, ini adalah hasil dari penelitian Anna Fadilah Rusidi, Dadan Suherman, dan Moh Rahman Juansyah. Di sini didapat status mutu sungai Kaligarang dan Kaligawe. Mohon maaf ini tidak jelas ya, tapi kalau diperbesar mungkin bisa terlihat. Ini adalah hasil dari penelitian bahwa Kaligawe dan Kaligarang adalah sebagai berikut. Pada bagian hulu Kaligarang sampai tengah itu adalah tercemar ringan dan bagian hilir adalah tercemar sedang. Kemudian untuk status mutu Kaligawe di bagian hulu adalah tercemar ringan, selanjutnya mulai dari bagian tengah sampai hilir tercemar sedang. Ini adalah lanjutan dari hasil penelitian tadi ya, yang ada gambarnya. Hasil penelitian lanjutnya adalah parameter pencemar domestik yang utama di kedua ruas sungai adalah total padatan tersuspensi. Kemudian hasil lainnya adalah monitoring perlu dilakukan terhadap kualitas air di kedua sungai tersebut agar pencemaran limbah domestik dapat dikurangi dengan mengendalikan timbunan sampah padat di kedua badan air. Ini merupakan langkah-langkah daripada mengatasi pencemaran limbah domestik, yaitu dengan mengendalikan timbunan sampah padat di kedua badan air, yaitu dengan merencanakan pengurangan sampah, dengan melaksanakan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Kemudian perencanaan pengelolaan sampah dengan melaksanakan reduce, mengurangi, reuse, penggunaan kembali secara langsung, recycle, pemanfaatan kembali setelah proses pengolahan. Perencanaan lainnya adalah penanganan sampah dengan melaksanakan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan, dan pemrosesan hasil akhir. Ini adalah skema daripada penanganan pengolahan sampah yang menuju lingkungan bersih, sehat, murni, dan indah. Nah, di sini ada rumah tangga, kemudian sampahnya dipilah dari plastik, kertas, kemudian ada logam kaca, kemudian ada sampah organik dan anorganik, kemudian ada bungkus kemasan yang organik maupun anorganik itu bisa digunakan sebagai kompos, pupuk kompos ya, kemudian dijual, bisa untuk penghijauan, kemudian bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian untuk sampah rumah tangga yang berupa bungkus atau kemasan bisa digunakan sebagai kerajinan, itu juga bisa dijual, kemudian menghasilkan suatu pendapatan dan dapat dijadikan sebagai kas kampung. Nah, ini adalah penanganan sampah yang menuju pada lingkungan bersih, sehat, murni, dan indah. Demikianlah tadi sedikit presentasi saya mengenai pencemaran limbah domestik di Sungai Kaligarang dan Kaligawe, Kota Semarang. Semoga apa yang bisa saya berikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.